Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah Kebun Tebing yang dirahmati Allah, wabil khusus seluruh pengurus masjid, ketua takmir, anggota, imam, Bilal, Gharim yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah jamaah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari atau 16 menuju 17. Itu artinya bahwa kita sudah 2 langkah lebih maju dari pertengahan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah jamaahnya masih banyak. Mudah-mudahan tidak kendor semangatnya, tidak putus asa semangatnya, dan tidak melalaikan protokol kesehatan yang juga sudah diingatkan oleh moderator atau MC kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Alhamdulillah pagi tadi kami sudah divaksin COVID-19. Keluarga besar Kementerian Agama Kota Bengkulu. Mudah-mudahan nanti bisa membuat kami sehat. Karena pekan lalu Bapak Ibu kami kehilangan 2 orang terdekat kami. Itu karena COVID-19. Yang pertama guru kami tercinta, namanya Kiai Haji Dr. Abdul Manan rahimahullah. Beliau meninggal pas hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian hari Sabtunya atau Sabtu dini hari jam 1.30 atau setengah 2, sahabat kami juga masih muda 40-an tahun itu juga meninggal dunia karena COVID. Percaya atau tidak, insyaallah COVID ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, teringat apa yang disampaikan oleh anak kos Melayu. Kata anak kos dalam sebuah pantunnya, penyedap rasa untuk masak mie. Memang anak kos suka masakan mie, Bu, ya. Penyedap rasa untuk masak mie lebih terasa hangat jika ditambah dengan telur. Biarpun kita berpuasa di masa pandemi, tetap semangat, jangan pernah dikasih kendor, gitu Pak, ya. Kata orang Melayu juga, biar bakar ikan dengan minyak tanah, biar apinya menyala, tidak mudah dipadamkan. Kami doakan seluruh masjid, seluruh jamaah Masjid Istiqomah puasanya lancar dan doa-doanya Allah kabulkan. Alhamdulillah. Kan enak Pak, pembukanya pantun. Coba khutbah Jumat pantun, bubar lah sholatnya kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang kami sampaikan pekan lalu bahwa di antara sebuah amalan Bapak Ibu, amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan itu ada 4 kami sampaikan, kami ulangi. Yang pertama adalah sedekah, yang nomor 2 adalah qiyamul Ramadan sebagaimana kita lakukan malam ini, yang ketiga adalah i'tikaf, kemudian yang nomor 4 adalah umroh. Yang pertama Bapak Ibu adalah sedekah. Sudah kita bahas panjang lebar beberapa waktu yang lalu sedikit demi sedikit. Nah, orang yang ahli sedekah Bapak Ibu adalah orang yang sangat Allah cintai. Bahkan salah satu bentuk penyesalan yang akan dilakukan oleh penghuni kubur kelak, bahkan sampai saat ini, adalah dia minta
Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau boleh, Tuhanku ya Allah, Rabbi laula akhartani, berikan saya Tuhan sebentar, waktu sebentar, hidupkan kami ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqu wa kum minas solihin, agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa menjadi ahli orang yang baik, agar kami termasuk orang-orang yang soleh. Seperti itulah Bapak Ibu jemaah sekalian, penyesalan orang yang meninggal dunia yang tidak membawa amal soleh yang banyak. Oleh karena itu, sebelum Bapak Ibu hadirin kita semua meninggal dunia, maka bekal menjadi orang baik harus kita lakukan. Lawan kata dari orang yang ahli sedekah yaitu adalah ahli apa Bapak Ibu? Ahli bakhil, atau kita sebut dengan bakhil, medit, kikir dan semacamnya. Apa contohnya orang bakhil Bapak Ibu? Gampang. Ya, kata orang bakhil itu kalau kita sedang makan bersama, ya, kemudian kita makan 3 orang atau 4 orang, kita makan bareng di sebuah warung. Ya, tentu di warung bukan di bengkel, makan kok. Ya. Kita makan di restoran atau di warung. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu kita makan bersama. Nah, pada saat ketika kita makan bareng, kemudian kita makan sendiri-sendiri, kita makan bersama, lalu kemudian kita inisiatif bayar sendiri-sendiri. Tidak ada satupun di antara kita yang berinisiatif untuk membayari temannya. Maka orang yang hanya makan, yang membayar untuk kebutuhan dirinya sendiri, itu yang disebut dengan bakhil. Sedangkan orang yang tidak mau mengeluarkan uangnya, bahkan ada uangnya, ada hartanya, tapi dia tidak mau diberikan, atau dia tidak mau membayarkan, atau dia tidak mau membayar untuk dirinya sendiri, itu disebut dengan usyush. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, itu berarti kita termasuk bakhil. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, dalam sebuah kitab yang sering kami sampaikan dalam Nasihatul Ibad, Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan pesan penting terkait dengan hal-hal yang akan terjadi kalau seseorang itu punya sifat, punya karakter, punya apalagi attitude menjadi orang yang kikir, bakhil dan seterusnya. Ya. Apa yang pertama Pak Ustadz? Kata beliau, orang yang bakhil itu Bapak Ibu, al-bakhilu la yakhlu min ikhtisabah. Orang yang bakhil itu akan ditimpakan sebuah keadaan 7 ataupun salah satunya akan ditimpakan kepada orang yang bakhil itu. Dari 7 itu, yang pertama adalah imma ayyamutah fayarithuhu may yubdilu maluhu wa yunfiqu li ghairi ma amarallahu taala. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang bakhil itu kata Abu Bakar As-Siddiq, kelak kalau dia mati, maka hartanya akan diwarisi oleh orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, dan hartanya akan dibelanjakan untuk ketentuan-ketentuan yang di luar kebutuhan Allah, atau di luar untuk dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya Pak Ustadz? Gampang Bapak Ibu. Kalau kita sering menyaksikan ada sebuah persaudaraan pecah, kakak beradik berantem, kemudian saudara 7 orang berantem, atau saudara sekandung berantem. Yang diberantemin apa? Gara-gara warisan. Berarti Bapak Ibu jemaah sekalian, ini menandakan bahwa kita harus evaluasi. Jangan-jangan bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya yang kikir ketika dia masih hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, harta yang ditinggalkan, di mana harta tersebut memang dilakukan atau kita aktifkan atau kita bikin, kita ini termasuk orang yang bakhil, maka yang pertama yang akan ditimpakan kelak hartanya akan diperebutkan oleh ahlinya, kemudian dia tidak akan membelanjakannya untuk di jalan Allah. Kemudian yang kedua apa Pak Ustaz? Yang kedua, au yusallitallahu alaihi sultanan jaizan fayakhudahu ba'da tadlili nafsih. Yang nomor 2, akan didatangkan seorang sultan, seorang penguasa akan merampas hartanya Bapak Ibu jemaah sekalian. Adik-adik jangan rame di belakang, ya. Akan datang penguasa yang akan merampas hartanya, dan sebelumnya orang yang bakhil itu akan dibikin malu di depan masyarakat.
Banyak enggak Pak Ustadz? Banyak. Coba kita tengok bapak-bapak jemaah sekalian. Bahkan ada yang dibikin malu sampai dibikin lagunya. Andaikan aku gayus, macam-macam. Mohon maaf saya enggak perlu sebut namanya, tapi udah terlanjur, mohon maaf ini. Ya, kemudian dipakaikan baju oranye dulu, dimasukkan, ditangkap dan seterusnya. Malu Bapak Ibu jemaah sekalian. Memang sengaja Allah timpakan kepada orang-orang yang bakhil, hartanya akan dirampas oleh pemimpin, oleh penguasa yang zalim atau oleh siapapun, kemudian dia akan dipermalukan terlebih dahulu. Ini yang nomor 2 Bapak Ibu, yang akan terjadi kalau kita termasuk orang-orang yang bakhil yang akan ditimpakan kepada mereka. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jemaah sekalian, au yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi maluhu. Yang nomor 3 Bapak Ibu jemaah sekalian, dia akan dikuasai oleh syahwat yang akan menghancurkan hartanya. Banyak tuh Bapak Ibu. Ya, biasanya ini peringatan juga bagi kita sebagai laki-laki, terutama laki-laki yang masih muda. Biasanya kalau laki-laki yang masih muda atau gagah, tua sekalipun tidak ada jaminan. Itu biasanya Bapak Ibu punya harta sedikit, punya duit banyak, kaya dikit, itu bawaannya kawin lagi Pak. Serius, ini kebanyakan kita, ngaku aja deh Bapak-bapak sekalian. Banyakan itu pengennya kawin lagi. Kalau enggak selingkuh atau apa, kawin nikah siri atau apa. Ketika ditanya, kenapa nikah lagi? Sunnah Pak Ustadz. Astagfirullah. Tidak usah bawa-bawa nama sunnah. Kalau memang nafsu, nikahi saja. Ya, biasanya begitu. Kan sempat viral Bapak Ibu. Sudah tua bangka, sudah tua 70-an tahun, istrinya sampai 7, Masya Allah. Ya, bukan tidak boleh, tapi jangan menjadikan sunnah itu sebagai alat untuk melampaui atau untuk menyalurkan nafsu kita. Ya, kalaupun kita kaya, mudah-mudahan kaya kita barokah. Kalaupun kita harus menikah lagi, mudah-mudahan bukan karena tuntutan nafsu, tapi karena memang untuk lillahi ta'ala. Ya, nafsunya dibungkus dengan lillahi ta'ala. Jadi yang nomor 3 Bapak Ibu, dia akan dikuasai oleh syahwat yang akan menghancurkan hartanya. Itu kalau kita kikir, kalau kita bakhil. Kemudian yang keempat Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang keempat? Bahwa yang keempat adalah au imaratin fi ardi harabin fayadhabu fi maluhu. Ya, fi bina'in au imaratin. Di dalam benaknya, dalam otaknya, dalam pikirannya, orang yang bakhil itu akan muncul gagasan, ide untuk mendirikan bangunan-bangunan di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Sehingga kenapa bangunan-bangunan yang megah tersebut pada saatnya akan hancur, pada saatnya akan runtuh, sehingga dapat menguras harta-hartanya. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah yang besar, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh membangun gedung yang besar, boleh. Tapi orang-orang yang kikir Bapak jemaah sekalian, orang yang bakhil, dia tidak pernah memikirkan bagaimana lingkungan sekitarnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dirinya, rumahnya paling bagus di antara yang lain, bagaimana rumahnya paling luas di antara yang lain, bagaimana pikirannya, rumahnya paling mewah dibandingkan dengan yang lain. Seolah-olah dengan itu dia merasa bahwa dirinya yang terbaik. Ya, memang sengaja dibikin begitu Bapak jemaah sekalian, karena memang Allah sengaja timpakan dalam otaknya untuk berbuat demikian, sehingga dia semakin terlena dengan kebakhilannya. Ini yang akan terjadi Bapak jemaah sekalian. Nomor 4. Nomor 5 Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga penting. Apa yang nomor 5? Au yusibu lahu nukbatum min nukbatid dunya min gharakin au harkin au sarqatin. Ini penting juga. Yang nomor 5, dia akan ditimpa oleh salah satu musibah dunia. Seperti apa musibah dunia? Seperti tenggelam, seperti kebakaran atau pencurian. Makanya Bapak jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu kami ada santri ketipu dia Pak. Ya, santri kami ketipu beli HP. Ya. Kemudian setelah itu saya tinggal tanya saja, Bang, ente terakhir kapan sedekah Bang? Itu lupa sih sudah. Itulah. Makanya biar harta kita tidak sering kecurian, rajin-rajinlah sedekah Pak. Serius. Karena kenapa? Karena sedekah itu salah satu manfaatnya adalah sedekah dapat menolak bala.
Salah satunya adalah sedekah itu dapat melindungi dari kebakaran, sedekah itu dapat melindungi dari tenggelam dan seterusnya. Atau bahasa lainnya adalah banjir, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau kita memang tinggal di pinggir sungai wajar. Oleh karena itu mudah-mudahan di lingkungan kita tidak lagi banjir lagi, Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 6, Bapak jemaah sekalian, ini juga penting. Apa yang nomor 6? Kata beliau adalah bahwa orang yang bakhil, orang yang kikir itu dia akan ditimpakan fayumfiku malu fi mudawiha au yadfanuhu fi mautiin. Dia akan ditimpakan sebuah penyakit kronis sehingga dia menghabiskan hartanya untuk mengobati penyakitnya. Jadi Bapak jemaah sekalian, orang yang bakhil, percaya atau tidak, yakin atau tidak, dia pasti akan ditimpakan oleh 7 hal, termasuk salah satunya adalah, atau satu di antara yang 7, salah satunya adalah dia akan ditimpakan sebuah penyakit yang penyakitnya itu hanya untuk mengobati dirinya. Bahkan Bapak jemaah sekalian, mohon maaf, ini bisa jadi ya Allah berikan harta kepada kita, namun kita tidak bisa menikmati harta kita. Kami pernah Bapak jemaah sekalian bertemu dengan seseorang waktu itu di Jakarta sekitar tahun 2013 atau 14. Waktu itu Bapak jemaah sekalian, ini mantan petinggi Pertamina di Bontang, Kalimantan Timur. Beliau ke Jakarta ketemu, panggil kami, Pak Ustadz datang, kami temui bersama kawan kami di apartemen. Kami lihat saat itu Masya Allah, ibunya bercerita, mohon maaf Pak Ustadz, suami saya ini kena penyakit, padahal masih muda, sekitar 50-an tahun. Kena penyakit Pak Ustadz, apa penyakitnya ibu? Ini dan seterusnya. Nah beliau cerita, kalau suami saya ini makan Pak Ustadz, dia cuma makan bolehnya itu dengan nasi putih plus dengan bawang putih. Itu pun tidak digoreng Pak Ustadz. Dulu apa Bu? Harus diuap atau direbus, bukan direbus, diuap, diopen atau apa namanya Bu? Ya, harus seperti itu. Masya Allah Bapak jemaah sekalian. Padahal istrinya waktu itu baru 45 tahun, 40-an tahun. Jangan ngebayangin istrinya orang kaya itu seperti istri-istri kita Pak. Bayangin saja 46 tahun seperti Yuni Shara. Ya lah, masih seger nampaknya. Yang kenal Yuni Shara pasti Pak. Yang nggak kenal ya nggak usah. Nggak usah dikenal-kenalin. Pas masih begitu 40-an tahun Bang. Nggak usah dibangun emak-emak kita, nggak usah ya. Cukup begitu. Masya Allah, tapi kenapa? Dia tidak bisa makan. Artinya apa Bapak jemaah sekalian? Kalau kita punya sifat bakhil, bisa jadi kita punya harta, namun kita tidak pernah merasakan harta yang kita punya. Padahal kata Rasulullah, untuk menikmati dunia ini Bapak Ibu, orang yang paling dapat merasakan lezatnya dunia itu 3. Yang pertama adalah dia adalah qurbatun aminan. Dia harus memiliki lingkungan yang aman. Kemudian yang nomor 2 adalah badannya yang sehat. Dan yang ketiga Bapak jemaah sekalian adalah ada makanan yang bisa dimakan. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kata Rasulullah, haizatid dunia, dialah orang yang paling dapat menikmati dunia dalam hidupnya. Itu nomor 6. Dan nomor 7 Bapak jemaah sekalian, yang terakhir apa? Yang terakhir, fi maudi minal mawadi fayansau fala yajidhu. Dia akan Bapak jemaah sekalian, orang yang bakhil itu akan memendam hartanya dalam sebuah tempat, di mana tempatnya itu sampai dia lupa dan dia tidak dapat menemukan kembali hartanya. Banyak Bapak jemaah sekalian orang punya tanah di mana-mana, tapi dia tidak tahu di mana lagi tanahnya. Banyak orang yang punya harta ditaruh, tapi dia lupa hartanya di mana. Sampai pada akhirnya dia bingung di mana dia taruh hartanya. Seperti itulah ujian, seperti itulah azab yang akan ditimpakan kalau kita termasuk orang-orang yang bakhil. Mudah-mudahan Bapak jemaah sekalian, nasihat ini dapat memberikan semangat kepada kita agar diri kita tidak menjadi orang yang bakhil dan senantiasa kita menjadi ahlu sedekah, ahli orang yang baik yang mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Bapak jemaah sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.